Halo Sobat Terang, pernahkah kamu mendengar istilah kristenisasi? Ya, kristenisasi adalah sebuah gerakan untuk mengkristenkan orang-orang yang non-Kristen. Mungkinkah itu terjadi dalam agama Katolik? Apa mungkin kalau masuk agama Katolik saja sudah serepot ini? Sebelumnya, like dan subscribe kalau kamu suka channel ini, agar kita tetap bisa berteman dan terhubung. Coba kita lihat tahapan apa saja yang perlu dilalui untuk masuk agama Katolik. Pertama, harus punya keinginan kuat untuk menjadi orang Katolik. Jadi kalian yang belum Katolik dan ingin jadi orang Katolik harus meyakinkan dirinya, benar nggak sih pilihanku ini? Atau ada juga orang yang mantap menjadi Katolik karena mimpi bertemu Bunda Maria atau Yesus. Kalau sudah yakin, baru masuk tahap kedua. Yang kedua adalah menjadi katekumenat atau seorang pelajar yang mau belajar tentang agama Katolik. Ini adalah fase yang paling lama, paling cepat 3 bulan, paling lama setahun. Karena belajar agama Katolik bukan hal yang mudah. Banyak hal yang tidak bisa dicerna oleh akal, tapi dengan iman. Yang ketiga adalah memperoleh rekomendasi dari pendamping yang menemaninya belajar. Setelah selesai belajar, tibalah saatnya penentuan apakah seseorang boleh lanjut untuk proses jadi Katolik atau tidak. Kalau dianggap tidak serius, ya harus mundur dong. Tapi kalau mendapat rekomendasi, lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Yang keempat, kalau mendapat rekomendasi, dia harus ikut ujian dulu tentang pengetahuan agama Katolik secara tertulis dan wawancara. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kedalaman pengetahuan tentang agama Katolik setelah melewati pembelajaran yang panjang tadi. Yang kelima, kalau lulus harus memilih calon wali baptis yang lebih dewasa secara usia dan secara iman. Kenapa demikian? Karena dialah yang akan bertanggung jawab untuk terus mendampingi setelah seseorang dibaptis dan menjadi Katolik. Panjang banget kan prosesnya? Kalau tidak sungguh-sungguh, pasti sudah pada bubar jalan dan gak mau jadi orang Katolik. Kenapa rumit ya? Karena ketika kita menjadi orang Katolik, maka kita menjadi orang yang dipilih Tuhan sendiri untuk menjalankan semua rencananya. Seperti tertulis pada Injil Yohanes bab 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kalau dibilang kristenisasi, sepertinya gak tepat ya. Dan buat teman-teman termasuk aku juga nih, yang mungkin mulai goyah karena diterpa berbagai macam godaan, berdoa mohon kepada Tuhan Yesus untuk menarik tangan kita kembali ke dalam pelukannya setiap kali kita mulai berjalan menjauh. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, kita semua selalu berada dalam genggaman kasih-Nya. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati kita semua.